Pun kita ketahui banyak anggota Komisi 2 yang tidak setuju dengan apa yang sudah diputuskan oleh PAN RB berkaitan dengan penundaan pengangkatan rekan-rekan CPNS dan P3K. Ternyata Bapak Ibu ada juga anggota Komisi 2 yang pro ketidakadilan. Ini perlu kita suarakan karena sepertinya Bapak yang bersangkutan ini tidak pro kepada honorer dan setuju-setuju saja atas keputusan pengangkatan serentak ini. Siapa beliau? Beliau adalah Muhammad Toha, ya, anggota Komisi 2 dari fraksi tertentu. Nanti kita lihat. Silakan Bapak Ibu kunjungi TikTok beliau, di mana sebelumnya beliau biasa menyuarakan pro kepada honorer, tapi saat terjadinya kisruh penundaan ini beliau membisu, ya, tidak melakukan statement pembelaan kepada non-ASN. Bahkan di wawancara kepada Kompas, beliau menyatakan statement yang kita akan dengarkan rekamannya. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, dari beberapa statement yang kita lihat dari anggota Komisi 2, baik dari fraksi PDIP dan fraksi PKS, sudah menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh PAN RB dan diputuskan itu adalah salah tafsir, di mana PAN RB menganggap bahwa keputusan dalam rapat RDP tanggal 5 itu sudah sesuai dengan apa yang saat ini diputuskan, yaitu penundaan dan pengangkatan serentak. Padahal yang dimaksud oleh Komisi 2 dalam rapat yang dilakukan tanggal 5 itu adalah batas akhir ataupun deadline yang seharusnya diputuskan ataupun yang ditetapkan pemerintah, jangan sampai terlewat dari tanggal yang dimaksud. Tetapi Bapak Ibu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Toha ini, ya, TikToknya, yang mana biasanya beliau ini di dalam postingannya di TikToknya membela honorer. Namun saat terjadi kisruh penundaan ini tidak ada postingan yang disampaikan beliau, ya. Muhammad Toha, DPR RI, fraksi PKB, Bapak Ibu. Nah, di sini tidak ada, ya, statement beliau yang membela honorer terkait hasil keputusan rapat. Ini terakhir video beliau berkaitan dengan R2 R3 tanpa L yang kemarin harus jadi paruh waktu. Nah, yang lain hanya nyanyi-nyanyi saja di sini. Bapak Ibu, kita perlu perwakilan-perwakilan yang pro honorer, yang membela kepentingan rakyat, bukan membela kepentingan yang tidak berpihak kepada keadilan. Bapak Ibu, dalam wawancara yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Toha ini, di saat ada wawancara di Kompas TV, beliau menyebutkan bahwa honorer harus menunggu, harus bersabar menunggu, dan kita harus mengikuti keputusan, katanya begitu. Ini tidak pro sekali kepada honorer. Ya, kita tidak butuh, ya, anggota wakil rakyat seperti ini, dan kita khawatir nanti apabila ada RDP ulang bersama PAN RB, orang-orang seperti inilah yang akan menjadi penghalang, ya, dari hasil rapat terbaru yang akan nanti membela honorer. Ya, sangat disayangkan sekali, ya, wakil rakyat kita ini ternyata tidak memihak kepada rakyat. Baik Bapak Ibu, kita coba dengarkan rekamannya. Penyesuaian pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 terus menjadi perhatian. Pengangkatan mereka sebagai pegawai negeri mengalami penyesuaian jadwal yang membuat pengangkatan dijadwalkan berlangsung pada akhir 2025 atau awal 2026. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKB, Muhammad Toha, meminta peserta yang telah terlanjur resign untuk tetap bersabar menunggu pengangkatan serentak. Jadi kalau yang sudah terlanjur resign ya sabar menunggu gitu. Kan sudah genah dapat SK nanti kan. Sebenarnya yang kemarin tidak L, R2, R1, R2, R3 tapi tidak L, itu pun sebenarnya sudah L lulus. Ya, tapi paruh waktu. Tinggal nunggu nanti yang pensiun siapa jadi penuh waktu gitu. Toha juga menjelaskan, perubahan ini tidak hanya berlaku bagi CPNS, tetapi juga untuk pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ya, mereka harus menunggu itu pengangkatannya, karena nanti disatukan dari tahap 1 dan tahap 2 disatukan jadi satu pengangkatannya. Kemudian yang P3K juga disatukan pengangkatannya di 26, ya. Jadi itu memang rumit karena datanya juga kadang-kadang ngalor ngidul juga nih. Tapi insya Allah ini sekarang datanya sudah valid sih. Toha juga membantah anggapan bahwa ada penundaan dalam pengangkatan CPNS maupun P3K. Menurutnya, ini bukan penundaan, melainkan strategi untuk menyatukan seluruh proses agar lebih efektif. Bukan ditunda, ya, nanti dibersamakan.
Jadi kan ada tahap 1, nanti ada tahap 2. Kenapa ada tahap 2? Karena seleksi P3K yang pertama itu belum selesai semuanya dari jumlah 1.780.000 sekian. Sebenarnya kan jumlahnya 2.300.000 dulu, ya. 2002, 2003, 2004 itu sudah diselesaikan sekitar 500, tinggal 1.780.000 sekian. Ini lagi rame-rame nih, CASN ditunda begitu. Nah. Tapi ada yang bilang sebenarnya bukan ditunda gitu, Ya, Bu. cuma mundur aja. Cuma mundur aja. Jadi ini sebenarnya ditunda, disesuaikan atau ini Seperti apa sih Seperti Pak apa kesepakatannya? sebenarnya? Ya kesepakatan dengan rapat kemarin tuh hasilnya gimana gitu Pak? Karena ini bikin galau se-Indonesia nih Pak. Iya. Saya udah banyak dengar di David soal ini. Kemarin begitu selesai rapat juga saya dapat WA langsung dari teman-teman yang lolos baik CPNS maupun CP3K. Ya. Yang jelas kalau kita ikuti rapat dari awal sampai akhir, aspirasi teman-teman Komisi 2 itu sebenarnya ingin mempercepat, maka itu ya yang disimpulkan ya. Kalau kalimatnya itu kan mempercepat penataan bla 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 dan penyelesaian di bulan. Sebenarnya itu kita Komisi 2 itu memberikan batas maksimal atau batas akhir penataan dan penyelesaian itu tidak boleh lewat gitu, tidak boleh lewat dari kalau untuk CPNS bulan Maret 2020 Oktober 2025 ya, dan untuk CP3K itu Maret 2026 itu ya, karena seperti tadi dikatakan oleh Suci tadi ini, teman-teman itu sudah menunggu, mereka ingin kepastian, ingin kejelasan, dan sebenarnya penjelasan dari Kepala BKN Prof. Judan Arif, proses yang sekarang berlangsung bisa tetap berjalan. Yang tadi diceritakan itu sekarang ini kan untuk yang CPNS itu sudah mengisi daftar riwayat hidup dan sudah mulai pengusulan nomor induk pegawai, termasuk yang CP3K tahap 1 itu sudah juga mengisi daftar riwayat hidup teman-teman yang dinyatakan diterima itu, dan mulai juga diusulkan nomor induk pegawainya. Nah, maka itu kita minta kan percepatannya. Kita kan butuh kapan proses itu harus berakhir kan. Nah, maka kita bilang ya tidak boleh lewat. Sebenarnya itu memahaminya tidak boleh kalau dari aspirasi yang berkembang ya, tidak boleh kelewat gitu ya, tidak boleh kelewat. Oktober 2025 untuk CPNS, dan Maret 2026 untuk CP3. Itu yang